Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat datang di channel Agus Susanto, channelnya Orang Pertanian. Pada pagi hari ini kami akan mengulas mengenai kelapa sawit. Yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah bangkitnya kelapa sawit di negeri leluhurnya. Jadi kita tahu bahwa 3 besar produsen minyak sawit atau kelapa sawit didominasi oleh negara Asia Tenggara, bahkan Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Ini hampir memegang share di dunia ini 85%. Sisanya baru yang lain-lain. Pertanyaannya, kenapa ya di Asia Tenggara bisa menjadi merajai produsen minyak nabati kelapa sawit ini ya? Padahal kita ketahui bahwa kelapa sawit itu salah satu asalnya yang terkenal dari Afrika sana, Afrika Barat khususnya. Nah, ini menjadi pertanyaan. Oh, ada yang menjawab, justru karena di Asia Tenggara itu ya sama-sama yang tropis ya, itu lebih cocok, lebih subur sehingga produksinya lebih tinggi dan memiliki luasan yang lebih tinggi. Nah, itu salah satu mungkin alasan teknisnya. Padahal kalau kita lihat di asalnya sana, kita bahas ya di Afrika sana, ya Elais guinensis itu asalnya ya dari Afrika. Tetapi kenapa tidak merajai di dunia ini? Ya, gitu. Jadi kelapa sawit ini memang istimewa karena bahkan ditanam di hampir semua tempat di dunia ini yang memungkinkan tentunya, ya kan? Ya di Afrika sendiri jelas di asalnya. Kemudian berkembang di Asia Selatan, Asia Tenggara, Filipina, bahkan di Polinesia. Jadi ini ada kelapa sawit. Kemudian kapan-kapan kita bahas juga ada di Amerika Tengah dan Amerika Latin. Nah, itu juga kelapa sawit. Inilah hebatnya kelapa sawit, ditanam dalam range yang sangat luas untuk memenuhi kebutuhan minyak nabati. Ya, kenapa? Ya sering kita bahas, kelapa sawit ini adalah yang paling efisien menghasilkan minyak, paling produktif menghasilkan minyak. Sehingga kita tidak selalu repot-repot menanam tanaman penghasil minyak ini. Coba bayangkan kalau kita menanam kedelai, menanam bunga matahari, rapeseed dan sebagainya. Itu kan semusim sehingga menyusahkan bagi petani. Kalau kelapa sawit lain, nanti sudah ditanam 3 tahun tinggal panen lagi gitu. Belum lagi kalau tanaman-tanaman yang lain tadi masih bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain. Persaingannya ada, contoh untuk kedelai ya selain untuk minyak ya bisa dikonsumsi langsung untuk makan ternak dan sebagainya. Sekarang kita balik lagi ke Afrika. Nah, jadi di Afrika itu asalnya dari sana, tetapi kok tidak merajai di dunia. Nah, sekarang kita lihat posisinya negara-negara di Afrika mana saja yang menghasilkan minyak sawit ini. Coba kita lihat datanya ya. Yang saya ingat adalah yang pertama itu menduduki ranking 5 dunia itu Nigeria. Nigeria itu di Afrika rajanya, jagonya, gitu. Kemudian berikutnya ya kita cari ya dari negara-negara yang ada itu. Sekilas sih saya tahu, tapi ini lebih bagus saya bacakan aja. Wah, kemudian
Setelah Nigeria ada Cote d'Ivoire, Pantai Gading. Nah, Pantai Gading di Afrika Barat juga ini penghasil kelapa sawit juga. Kemudian Kamerun, Kamerun. Nah, ini kenapa? Oh, yang serangga penyerbunya pun dari sana, ya kan? Eladibius camerunicus, nah, kan gitu, penyerbunya. Kemudian Ghana, Ghana. Kemudian ini Kamerun tadi ranking 12 di dunia. Kemudian Ghana. Kemudian Kongo. Kongo ini ada dua. Nah, ada dua. Kongo dan Democratic Republic of the Congo. Nah, pokoknya di Kongo ada dua. Kemudian Sierra Leone. Nah, Sierra Leone, Benin, Angola, Guinea, Liberia, Senegal, dan Togo. Nah, Togo itu yang mana ya? Nah, itu. Jadi itu negara-negara di Afrika Barat tadi, karena memang asalnya ya itu tadi menghasilkan minyak. Ya, tetapi kan relatif sedikit. Nah, mungkin juga luasannya. Nah, luasannya. Jadi dari Nigeria, Senegal, Sierra Leone, tadi Pantai Gading, dekatnya semua itu, Benin, Guinea, kemudian Afrika Tengah, kemudian Kamerun, bahkan agak ke selatan Angola. Ya, kemudian sedikit-sedikit ke timur juga Kenya sedikit, Madagaskar, Malagasy juga ada sedikit. Jadi itu peta gambaran kelapa sawit yang ada di Afrika. Ya. Karena ini di Afrika ini kan sudah menjadi kelapa sawit ya, kebudayaan yang sangat tua. Makanya di sana bisa kita lihat sehari-hari di video-video itu juga mereka menghasilkan minyak dalam merah itu, mungkin red palm oil. Jadi dari yang ada di beberapa desa itu juga berkembang, di pasar-pasar juga orang itu jualan minyaknya dibikin sendiri. Ya karena pertama dibrondoli, direbus, kemudian dipres, kemudian diambil, itu sudah jadi RPO, sudah bisa dijual belikan. Nah itu. Habis itu tinggal di apa ya? Kalau mau minyak goreng sebetulnya ya kalau di kita kan ditambah lagi di degaming, terus kemudian didolorisasi kan gitu. Jadi ini gambaran minyak di Afrika. Nah ini kan sudah menjadi kegiatan apa namanya sehari-hari untuk produksi minyaknya untuk masyarakat. Nah ini yang sekarang yang kita bahas adalah kenapa sekarang ini bangkit di Afrika. Bangkit loh. Karena beberapa waktu yang lalu Presiden Sierra Leone ke Indonesia juga yang diomongkan sawit untuk investasi sana. Dan nah ini yang kenapa saya bilang bangkit itu karena kawan-kawan saya banyak yang bekerja di Afrika di industri kelapa sawit di sana yang tentunya banyak pemodalnya juga salah satunya dari Indonesia gitu, dari Indonesia, dari Malaysia itu juga banyak membuka kebun yang ada di Afrika kayak gitu. Ya, ini saya tahu karena kawan-kawan saya itu di sana gitu. Nah inilah mengapa Afrika itu bangkit. Nah, jadi bayangan kita tidak hanya yang dulu-dulu aja masaknya, ngolahnya tiap hari diinjek-injek gitu, kemudian yang terkenal kan kalau sana panen itu kan, ini saya tanyakan sendiri langsung ke kawan saya, Mas di sana di Afrika itu gimana sih panennya? Oh ya itu kalau di kampung-kampung ada ya manennya ini dipajat pakai tali gitu, naik ke atas, kemudian pakai kampak, nah, dipanen gitu. Jadi tidak menggunakan egrek gitu. Nah, ini. Tetapi sekarang zaman sekarang ya sudah berubah. Tentunya terpengaruh dengan berbagai macam perusahaan dan orang dari mana-mana ini mengakibatkan teknik-teknik budidayanya juga berbeda. Nah, gitu. Dan ini, wow, ini orang Indonesia banyak tuh yang ke sana. Saya pernah diskusi di sini. Jadi pertanyaannya, kenapa orang ini sudah mulai melirik ke Afrika, ke asalnya kan gitu, ke asalnya. Jadi kalau menurut saya, ini kan bahasanya adalah kenapa selama ini Afrika tidak mengembangkan
Itu kalau menurut saya karena sana sering perang terus, nah gitu. Di daerah Nigeria, di daerah itu kan sering terjadi perang. Jadi kestabilan politik, kestabilan itu sering tidak ada gitu. Sehingga boro-boro mau mengembangkan sawit yang memang ini tanaman yang istimewa sebetulnya jadi lupa. Satu karena faktor itu tadi stabilan, jadi perang terus. Nah, sekarang terakhir-terakhir mungkin agak membaik. Kemudian investor dari luar udah yang mulai menanam kelapa sawit lagi. Karena di sini jelas bahwa untuk pasar Eropa, Afrika juga lebih dekat kan gitu. Jadi beberapa penting jadinya Afrika untuk pijakan pangsa pasar yang lebih dekat, salah satunya Eropa. Nah, ini makanya di Afrika sekarang sudah mulai berkembang dan orang-orang Indonesia pun bekerja di sana untuk mengembangkan kelapa sawit. Gitu. Jadi kelapa sawit yang asalnya dari sono ya tentunya harapannya bisa bagus itu pertumbuhannya. Nah, dan di sana apanya beda untuk misalnya cerita hama penyakitnya ya. Di sana penyakitnya layu fusarium yang paling gawat. Nah, Ganoderma ada tapi sedikit kan gitu. Ini di Afrika. Nah, jadi tampaknya kita udah mulai mengglobal gitu kan. Jadi dari sana sini udah ke sana. Jadi SDM Indonesia pun sudah merambah sampai di Afrika dengan banyaknya kawan-kawan kita yang bekerja di Afrika. Ini untuk menambah cerita-cerita ini untuk menambah kita gairah kita menanam kelapa sawit ternyata juga sangat berkembang di Afrika, di Amerika Latin dan sebagainya. Untuk kali ini bahasan di Afrika, kenapa berkembang? Karena itu tadi saya ulangi lagi salah satunya di hariannya masyarakat sana sudah mengenal kelapa sawit itu ya dalam kehidupan sehari-hari. Artinya kan tidak tergantung pada tengkulak, mereka sudah mengolah sendiri gitu. Jadi ada buahnya diolah sendiri jadi red palm oil, minyak itu yang bisa digunakan kan gitu. Jadi setidak-tidaknya untuk kebutuhan sendiri bisa dimanfaatkan sendiri, tidak tergantung pada ram, tengkulak, pabrik, kan tidak harus. Nah, karena kalau kelapa sawit di Indonesia kan memang tanaman pendatang kan gitu. Oke pemirsa, itu saja yang dapat kami sampaikan pagi hari ini. Kita melihat bangkitnya kelapa sawit di tanah leluhurnya di Afrika sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.